Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan hari ini. Rabu tanggal 12 November 2025. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Oleh karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu itu aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda.
Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi yang indah ini, harus kamu lakukan. Harus kamu lakukan. Inang lami pogau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, Allah begitu sangat luar biasa, tetap mengasihi dan menyelamatkan umat manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Walaupun dosa dan kesalahan itu mungkin sudah lebih banyak daripada biji rambut kita, namun Tuhan senantiasa berkarya dan tetap memelihara dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Seperti ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Bait Allah mulai dibangun kembali, namun tidak berlanjut. Bangsa Israel mengalami kesulitan karena musuh, juga karena kondisi ekonomi. Nabi Hagai menyampaikan firman Tuhan dan dilanjutkan oleh Zakaria agar umat Tuhan membangun kembali bait Allah yang menjadi tanda bahwa Tuhan memulihkan umat-Nya dengan cara yang ajaib. Firman Tuhan datang kepada umat-Nya untuk menguatkan hati, disampaikan 2 kali, ayat 9 dan ayatnya yang ke-13 dalam pembacaan firman Tuhan. Hal seperti inilah sangat menegaskan kepada kita bahwa kekuatan hati kita merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sungguh peduli dan sangat sayang kepada kita, sehingga Ia menyatakan kasih dan keselamatan bagi umat-Nya. Dan umat menikmati keselamatan itu dengan menunjukkan cara-cara hidup yang benar. Demikianlah kekuatan hati mesti diikuti dengan perbuatan yang berkenan bagi Tuhan, seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-16 dan 17. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Dengan kekuatan hati, kita itulah, maka ketaatan kepada perintah Tuhan, kita harus melaksanakan dengan baik pula. Misalnya, berkata benar seorang terhadap yang lain, dan harus menegakkan hukum yang benar, dan selalu mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, pembaharuan kehidupan kita sebagai umat manusia harusnya dimulai dari dalam hati kita yang berdampak kepada orang lain, bahkan bisa dialami secara menyeluruh pada pintu gerbang. Ungkapan pintu gerbang menggambarkan suasana hati yang tulus dan ikhlas sebagai dasar untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka dengan kekuatan hati seperti itulah kita bisa mampu untuk menjauhi segala larangan Tuhan. Misalnya, merancang kejahatan dalam hati terhadap orang lain. Juga jangan suka mengucapkan sumpah palsu terhadap orang lain, sebab semua itu Tuhan sangat benci. Ketika umat tidak taat, maka Tuhan memberikan hukuman, dan Tuhan tidak pernah menyesali hukuman, sebab Tuhan itu adil. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan
dan selalu menikmati status kita sebagai umat Allah yang berperilaku yang benar, merupakan keharusan dan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar. Semoga Roh Kuduslah senantiasa memberkati dan tetap mengingatkan kita untuk berkomitmen hidup dalam status sebagai umat Allah yang tetap percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap mempunyai keberanian untuk harus mampu melakukan dan menyampaikan berita benar di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik yang sedang sakit di rumah mereka maupun yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Tuhan, tiliklah dan sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter. Berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami. Dimanapun mereka berada, berikan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di daerah Kabupaten Tanah Toraja. Berkati bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Beri kekuatan dan kesehatan yang cukup kepadanya. Kami berdoa sebagai Majelis Gereja Jemaat Sion Makale, baik sebagai pendeta maupun kami sebagai penatua dan diaken juga sebagai pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.